informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan Halo RRI untuk Anda hari ini, Jumat 2 Januari 2026. Program Halo RRI hadir rutin setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat sebagai wadah bagi Anda untuk menyampaikan keluhan maupun masukan seputar layanan publik. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan menghubungi line telepon kami di 0711 369977 atau melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Laporan terkini. Baik pendengar, kita akan mendengarkan laporan kondisi terkini arus lalu lintas di Jalin Sum KM20 yang terpantau lenggang bersama reporter kami Maulana. Maulana? Ya, dengar Radio Republik Indonesia dan RRI Net dimanapun Anda berada, selamat pagi. Saat ini saya berada di ruas jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di kilometer 20 Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Di mana pada pagi hari ini saya informasikan bahwa situasi dan kondisi arus lalu lintas di wilayah ini terpantau lengang. Dari pandangan mata terlihat situasi arus lalu lintas kendaraan pribadi roda 4 dan 2 serta kendaraan bertonnase besar yang melintas di jalur ini masih cukup sepi. Dari arah Jambi menuju Palembang terlihat kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 dengan yang masih sangat sedikit melintas di sepanjang ruas jalan kilometer 20 ini. Sedangkan dari arah Palembang menuju Jambi, sejumlah kendaraan bertonnase besar juga belum begitu ramai melintas pada pagi hari ini. Selain itu, pendengar, dari pandangan mata terlihat aktivitas masyarakat dan pelaku usaha di sekitar kawasan kilometer ini masih seperti biasa, namun dalam keadaan yang masih cukup sepi. Hal ini terlihat dari sejumlah ruko atau toko yang berada di kawasan ini. Sebagian masih ada yang tutup atau tidak beroperasi seperti hari biasanya. Namun sejumlah minimarket, pedagang kaki lima, pedagang asongan dan beberapa tempat makan seperti rumah makan juga masih beroperasi seperti biasanya. Daripada itu, pendengar, kembali saya informasikan kepada para pemudik bahwa terdapat satu posko pengamanan Nataru 2025-2026 yang masih aktif hingga hari ini, yang telah disiapkan oleh Polres Banyuasin beserta instansi terkait yang berada di kilometer 16. Selain sebagai posko pantau arus lalu lintas, posko tersebut dapat dipergunakan pula bagi para pemudik yang hendak beristirahat jika merasa lelah dan mengantuk. Polres Banyuasin dan pemerintah daerah terus bersiaga guna mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas pasca libur Nataru 2025-2026. Ya, pendengar, saat ini dapat saya informasikan untuk kondisi cuaca di wilayah Kecamatan Talang Kelapa pada pagi hari ini dalam keadaan diguyur hujan dengan intensitas yang rendah sejak pukul 6 pagi tadi. Diinformasikan kepada para pengendara yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah, baik dalam perjalanan luar kota, balik mudik maupun liburan, khususnya kendaraan roda 2, sebaiknya untuk selalu tetap berhati-hati dan waspada saat melintas di sepanjang ruas Jalin Sim Sumatera, karena sebagian ruas jalan masih dalam kondisi mengalami kerusakan dan kondisi yang berlubang serta bergelombang, dan ditambah lagi kondisi jalan yang licin akibat diguyur hujan. Demikian pendengar laporan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini dari Jalin kilometer 20 Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian pendengar laporan kondisi terkini arus lalu lintas di Jalin Sum KM20 yang terpantau lenggang bersama reporter kami Maulana. Beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menertibkan angkutan batubara agar tidak lagi melintas di jalan umum. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi kesiapan pemberlakuan angkutan batubara menggunakan jalan khusus pertambangan di Gria Agung, Palembang.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menjadi momentum evaluasi sekaligus penegasan arah kebijakan terkait dampak angkutan batu bara terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam arahannya, Herman Deru menyebut persoalan angkutan batu bara sejatinya bukan masalah rumit, selama seluruh pihak memegang prinsip kepatuhan dan kepatutan dalam menjalankan usaha maupun roda pemerintahan. Ia juga menyoroti dampak nyata angkutan batu bara yang masih melintas di jalan umum, mulai dari gangguan keselamatan berlalu lintas hingga pencemaran udara yang dinilai sudah mengkhawatirkan. Berdasarkan kondisi tersebut, Herman Deru menegaskan bahwa angkutan pertambangan mineral dan batu bara sudah sewajarnya menggunakan jalan khusus dalam menjalankan operasional perusahaan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak menutup pintu investasi, namun menekankan bahwa setiap aktivitas usaha harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andi Dinialdi meminta agar pemerintah menetapkan timeline yang jelas dan terukur dalam penerapan kebijakan jalan khusus tersebut. DPRD Sumatera Selatan juga mendorong penerapan sanksi tegas bagi pihak yang tidak patuh agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda. Beli pot baru lagi nih, Zal? Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih. Hobi ya kamu nanam pohon? Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya. Masa sih? Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah. Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal. Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat. Hehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya. Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.
Pendengar masih bersama Halo RRI. Menjelang akhir tahun 2025, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mencairkan dana tunjangan bagi tenaga pendidik. Total anggaran yang dikucurkan mencapai 47,9 miliar rupiah dan disalurkan kepada sekitar 14.000 guru. Pencairan ini mencakup tunjangan hari raya, tunjangan profesi guru, serta tambahan penghasilan. Penyaluran dilakukan Rabu 31 Desember 2025 sebagai realisasi janji pemerintah kota kepada guru Palembang. Dana tersebut mencakup hak yang sempat tertunda sejak 2023, termasuk TPG ke-13 dan THR. Ratu Dewa menegaskan bahwa kebijakan ini adalah wujud nyata keberpihakan terhadap tenaga pendidik. Penerima tunjangan terdiri dari guru ASN, P3K, dan non-sertifikasi dari semua jenjang. Besaran bantuan disesuaikan masa kerja serta status sertifikasi masing-masing tenaga pendidik. Kepala Dinas Pendidikan Palembang Afan Prapanca menyampaikan rincian alokasi anggaran tersebut. Ia menyebut bahwa anggaran ini mencakup berbagai kategori, guru sesuai ketentuan yang berlaku. Guru ASN dan P3K penerima TPG ke-13 dan THR untuk tahun 2025, guru non-sertifikasi menerima tamsil, sementara guru agama menerima TPG dan THR untuk 3 tahun sekaligus. Untuk guru agama, pembayaran meliputi 50% hak tahun 2023, serta penuh untuk 2024 dan 2025. Penyaluran ini dilakukan agar tidak ada hak guru yang tertunda hingga tahun mendatang. Ratu Dewa berharap kebijakan ini memberi dampak langsung terhadap kualitas pendidikan. Ia juga menegaskan bahwa program peningkatan kompetensi guru tetap berjalan melalui dana APBD. Itu kebakaran. Ih, kenapa itu? Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut. Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama 3 danau. Danau Kelimutu memiliki 3 danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.
Dibuat Apollo delle cose silver ones, dibuat Tampupu delle Gobio ones. Persatu dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan laporan terkini pantauan depan pos Lantas Jalan Demang Lebar Daun bersama rekan kita Rian Apridani. Rian? Ya, Vina dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di Jalan Demang Lebar Daun Palembang, tepatnya di seberang pos lantas Polrestabes Palembang. Saya ingin informasikan untuk suasana arus lalu lintas di Jalan Demang Lebar Daun pada pagi hari ini terpantau lancar, bahkan cukup lengang. Hal ini dikarenakan memang pada hari ini mulai dari dini hari tadi sampai dengan saat ini hujan mengguyur kota Palembang, dan untuk cuaca sendiri pada saat kami melaporkan masih sedikit gerimis dan awan masih sedikit mendung. Dan untuk itu juga kami informasikan juga kepada Anda pendengar yang akan melintas di kawasan Jalan Demang Lebar Daun Palembang, baik dari arah Simpang Polda ataupun dari arah Rumah Sakit Siti Fatimah dan juga Simpang Angkatan 45 untuk berhati-hati, dikarenakan untuk kondisi jalan sendiri dalam kondisi basah dan licin dan berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan. Dari pantauan kami belum terlihat tanda-tanda peningkatan volume kendaraan, baik itu dari arah Simpang Polda ataupun dari arah Angkatan 45 menuju Jalan Demang Lebar Daun. Dan itu juga untuk jalur kendaraan angkutan umum, dari pantauan kami memang belum banyak terlihat yang melintas. Dari sekitar 30 menit saja kami menunggu di kawasan area lalu lintas di depan Satlantas Demang Lebar Daun ini belum terlihat mobil angkutan umum transmusi yang melintas di depan gedung SMK Negeri 2 yang memang menjadi tempat halte perhentian dari transmusi. Dan untuk menghindari gangguan perjalanan ataupun kemacetan yang mungkin saja terjadi pada titik-titik simpul, kami juga mengimbau untuk Anda bisa menggunakan moda transportasi LRT yang saat ini masih terus beroperasi selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Pihak LRT sendiri sudah menyatakan akan menambah jam perjalanan untuk LRT Palembang dengan berangkatan sampai dengan malam hari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu juga kami informasikan untuk Anda pendengar yang akan melintas dari arah Angkatan 45 menuju Jalan Demang Lebar Daun dan juga Simpang Polda untuk berhati-hati, khususnya dapat di lampu, karena kan memang pada turunan dari Jalan Demang Lebar Daun menuju perempatan Angkatan 45 dan juga menuju Gria Agung yang menurun seringkali terjadi kendaraan yang tidak begitu awas ya, ataupun tidak begitu waspada dengan turunan, sehingga beberapa kali sempat menyebabkan jalan menjadi licin dan berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan, baik untuk ada yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan moda roda 4. Dan juga kami informasikan untuk siang nanti diperkirakan aktivitas kendaraan di Jalan Demang Lebar Daun akan semakin padat menyusul cuaca yang sudah agak mulai berangsur membaik, dan juga kondisi aktivitas warga yang sudah semakin meningkat pada
jelang siang dan sampai dengan sore hari nanti. Demikian sementara yang dapat kami informasikan dari kawasan Jalan Demang Lebar Daun. Rian Apridani melaporkan untuk Pro 1 RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, berikut demikian laporan dari Rian Apridani, pantauan depan pos lantas Jalan Demang Lebar Daun. Dari Jalan Demang Lebar Daun kita beralih ke kunjungan tamu hotel di Palembang pasca puncak tahun baru yang sekarang masih tinggi, yang akan dilaporkan oleh reporter kami Aditya. Ya, Vina dan juga pendengar, langsung dari kawasan hotel Kota Palembang dapat kami informasikan berkaitan dengan kunjungan tamu hotel pasca perayaan malam pergantian tahun baru 2025-2026. Kunjungan tamu hotel diikutkan di Hotel Aerogia Palembang sendiri mengalami peningkatan dibandingkan dengan satu hari kemarin. Karena memang diketahui Vina dan juga pendengar bahwasanya memang untuk libur sekolah khususnya ini masih berlangsung dan baru akan mulai kembali masuk sekolah pada hari Senin mendatang. Dan ini juga menjadi salah satu momen masyarakat khususnya di Sumatera Selatan untuk memanfaatkan staycation atau menghabiskan waktu libur, bisa libur Natal Tahun Baru di Hotel Arita Palembang. Dari pantauan kami sendiri, dibandingkan dengan kemarin sampai hari ini peningkatan terjadi kembali lebih kurang 50% dibandingkan pada puncak perayaan hari pergantian malam tahun baru kemarin. Sementara pantauan kami juga melihat bahwasanya untuk kendaraan yang terparkir di kawasan parkir Hotel Arita Palembang sendiri mengidentifikasikan bahwasanya tamu punya hotel didominasi oleh kunjungan asal Sumatera Selatan atau dari kabupaten kota yang menghabiskan waktu liburan di Hotel Arita Palembang sendiri. Tempat saya berada di kawasan pool atau swimming pool Hotel Arita Palembang sendiri. Kawasan ini menjadi primadona bagi pengunjung hotel, khususnya anak-anak atau remaja untuk bermain air. Kita ketahui pada saat ini memang hujan atau cuaca masih terjadi rintik turun hujan, dan ini juga menjadi salah satu momentum bagi mereka untuk bermain air di kawasan pool Hotel Arita Palembang. Dan pihak hotel juga mengimbau kepada seluruh pengunjung berkaitan dengan tiket keamanan bagi para anak-anak yang bermain air di pool Hotel Arita Palembang sendiri. Ini tetap berhati-hati dan mengawasi anak-anak, karena masih pantauan kami juga mendapati masih banyak orang tua yang sibuk bermain gadget atau ber-HP, namun anaknya bermain air. Ini juga menjadi kekhawatiran akan kewaspadaan, kurangnya atau lemahnya kewaspadaan orang tua terhadap anaknya yang sedang bermain air di Hotel Arita Palembang sendiri. Dan yang terakhir, dengar, kami harapkan memang tentunya ini menjadi perhatian tidak hanya bagi kunjungan tamu hotel di Arita Palembang, namun di sejumlah hotel lainnya juga mendapat perhatian, karena memang momen saat hujan atau rintik hujan seperti ini dijadikan momen bagi pengunjung tamu hotel untuk bermain air. Nah, ini juga diharapkan terus menjadi kewaspadaan agar tidak menimbulkan korban tenggelam atau kelalaian dari orang tua tersebut. Demikian Vina dan juga pendengar, langsung dari kawasan Hotel Palembang kembali di bersama Vina udara untuk Indonesia. Baik pendengar, demikian laporan dari kunjungan tamu hotel di Palembang pasca puncak tahun baru yang masih tinggi. Kita beralih ke lokasi selanjutnya, yaitu pantauan lalu lintas di Simpang 4 Caritas Palembang yang terpantau ramai dan lancar, yang akan diinformasikan langsung oleh reporter kami Muhammad Irfan. Ya, terima kasih rekan Vina. Pendengar, saat ini saya berada di Simpang 4 Caritas Palembang. Dapat kami informasikan saat ini lalu lintas di seputaran kawasan Simpang 4 Caritas ini terpantau aman dan lancar. Baik dari sisi, dapat kami melaporkan saat ini tepatnya dari arah Sudirman menuju ke arah Kolonel Atmo, cukup banyak kendaraan yang menunggu di lampu merah didominasi oleh kendaraan roda 4. Namun sebaliknya, di arah dari Kolonel Atmo menuju ke Sudirman cukup lengang dibandingkan dengan ke Sudirman. Sementara itu untuk arus lalu lintas di Jalan Kapten Aripai menuju ke Jalan Veteran terpantau cukup lengang dan juga arah sebaliknya cukup lengang. Untuk suasana lalu lintas saat ini memang didominasi oleh kendaraan roda 4. Mengingat saat ini di seputaran kawasan Simpang 4 Caritas ini masih terpantau mendung serta ada gerimis ringan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melintas di seputaran kawasan Simpang 4 Caritas ini, khususnya bagi kendaraan roda 2,
untuk menggunakan jas hujan, mengingat juga mengimbau beberapa ruas jalan di seputaran Simpang Empas ini adanya jalannya licin ataupun juga terdapat beberapa genangan air. Jadi kami mengimbau untuk masyarakat khususnya roda 2 untuk selalu berhati-hati saat melintas di seputaran Simpang 4 Caritas ini. Untuk hampir kurang lebih kami 30 menit kami berada di sini, kami tidak melihat ataupun nampak masyarakat ataupun juga pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm atau berbonceng lebih dari 2 orang. Mengingat di Jalan Sudirman ini merupakan jalan protokol Palembang yang sangat aman dan juga banyaknya pos polisi yang berjaga. Untuk lalu lintas, selain lalu lintas, untuk cuaca di seputaran kawasan juga masih terpantau mendung dan juga kami nampak beberapa pedagang khususnya di lampu merah. Banyak pedagang yang melakukan aktivitas seperti berjualan makanan ringan ataupun juga tisu. Untuk sementara hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Simpang 4 Caritas Palembang. Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian laporan lalu lintas di Simpang 4 Caritas Palembang oleh reporter kami Muhammad Irfan yang terpantau ramai dan lancar. Dan pendengar, kami akan kembali bagi Anda yang ingin bergabung di Halo RRI, silakan menghubungi line telepon kami di 0711 369977 atau melalui WhatsApp di 082179279090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kala ku sapa hari ini secerah mata terbuka, akankah ada keheningan di jalan yang telah tertanda? Ucapkan salam bahagia yang selaras takkan terungkap. Kala kurnia dan pesona membekas di angan jiwa, semua yang sendu seakan sirna dari perlakuan rasa. Semarakan garis cita, mengulas membekas batas. Kenyataan hidup kini kuncup menunggu mekar lestari. Kala kurnia dan pesona kau kan alami sendiri. Si bakat tirai nurani yang selaras kian jelas abadi, pertanda masa nanti. Kala dunia dan pesona membekas di angan jiwa, semua yang sendu seakan sirna dari penlakuan rasa. Semarakan garis cita, mengulas membekas batas. Kenyataan hidup kini kuncup menunggu mekar lestari. Kala kurnia dan pesona kau kan alami sendiri. Si bahkan tirai nurani yang selaraskan jelas abadi, pertanda masa nanti. Semua yang senang semarakan garis cita. 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama kami di Halo RRI hari ini. Dan untuk Anda yang hendak bergabung ataupun melaporkan hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, bisa langsung melalui line telepon kami di 0711 369997 atau melalui WhatsApp kami di 082179279090. Sekarang kita sudah tergabung bersama salah satu pendengar kita. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tina ya. Iya, selamat pagi Bapak. Dengan siapa di mana, Pak? Pak
Pak Zakaria di Kenten. Oke, baik. Pak Zakaria silakan, Pak. Gini loh Mbak, ini Mbak Pina ya. Ada Mbak Dela juga ya di situ ya. Iya. Ini masalah ini tentu usulan dengan RRI ya. Pada acara obrolan komunitas sama Mozaik Indonesia itu ya, yang siang sama yang malam itu, kadang itu ini loh, tidak ada kesempatan dari pendengar untuk memberi masukan. Baik Bapak. Jadi antara penyiar dengan narasumber yang ngobrol di tema-tema itu aja gitu. Oh, baik. Jadi masukannya gimana satu atau dua pendengar, kan artinya acaranya itu kan kadang sampai setengah jam, 1 jam ya. Boleh dong diberi masukan dari pendengar untuk memberikan itu mau menelpon gitu ya. Sama yang di acara malam itu ya, obrolan komunitas itu. Iya. Ada penyiarnya, mungkin penyiarnya udah tahu sendiri lah. Yang merasa. Jadi karena RRI kan media penyiaran publik, jadi kita sebagai publik mungkin yang ingin memberi juga masukan atau pengen tahu lebih mendalam materi yang diberikan. Itu aja masukannya mungkin. Terima kasih. Interaksi Pak ya dengan interaksi di Mozaik Indonesia sama. Oke, baik Bapak. Komunitas itu. Baik, berarti nanti mungkin untuk seluruh acara tapi terkhusus di acara obrolan komunitas dan juga Mozaik Indonesia. Iya, kalau dialog kan pasti ada sih, kalau pagi ada terus. Iya, baik Pak Zakaria. Sering kosong kayak gitu. Ada telepon masuk, tapi kayaknya nggak ada telepon. Padahal kita pendengar ada telepon tuh masuk berkali, tapi nggak diakan angka gitu. Oh, baik Bapak. Oke. Baik, akan kami tindak lanjuti Pak ya. Oke, semangat selalu, semangat. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Sehat selalu. Baik pendengar di Halo RRI, ini kita masih menerima masukan Anda melalui line telepon ataupun bisa langsung chat di WhatsApp kami di 082179279090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Asa nambe kamari, anjani iskan ia soja, nyanding dina lamunan. Aduh, sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Apabila cinta singgah di hati, bola mata sesat ku tak memandang, melihat api seperti air, melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada ada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta, begitu panasnya demam asmara. Bisu lidah pun karena cinta. Mulut pun bisu, lidah pun kelu karena cinta.
Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memimpin rapat pembahasan progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Palembang pada hari Selasa 30 Desember 2025. Kegiatan tersebut dihadiri unsur organisasi perangkat daerah terkait serta para pejabat teknis yang terlibat dalam proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Dalam rapat yang berlangsung hingga malam hari tersebut, Gubernur Sumatera Selatan mendengarkan secara detail paparan perkembangan pembangunan sekaligus mencermati berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Herman Deru menegaskan Pelabuhan Tanjung Carat memiliki peran strategis sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian Sumatera Selatan. Karena itu setiap tahapan pembangunan harus dipantau secara berkala agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu. Melalui rapat tersebut, Gubernur berharap koordinasi antara OPD serta seluruh pemangku kepentingan semakin solid sehingga pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kabupaten Lahat Bursa Zarnubi turun langsung meninjau kawasan Tebat Besak di Kabupaten Lahat pada hari Senin 29 Desember 2025. Tebat Besak sendiri diproyeksi sebagai sentra budidaya perikanan terpadu yang sekaligus dikembangkan menjadi destinasi wisata prioritas. Kedepan kawasan ini diharapkan mampu menjadi landmark baru Kabupaten Lahat, khususnya bagi wilayah Kecamatan Pajar Bulan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Dukungan penuh juga datang dari masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. Tarmizi menyampaikan bahwa warga Desa Kota Raya Darat dan Desa Kota Raya Lembak menyambut baik rencana pengembangan Tebat Besak. Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal Homizi menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil Bupati Lahat. Menurutnya, pengembangan Tebat Besak sejalan dengan visi misi daerah menata kota membangun desa, serta mendukung asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam arahannya pula, Bupati Lahat Bursa Zarnubi menegaskan bahwa fokus utama pengembangan Tebat Besak tetap berada pada sektor perikanan. Namun potensi alam yang dimiliki kawasan ini dinilai sangat mendukung untuk dikembangkan secara luas. Dengan udara yang sejuk, panorama Gunung Dempo serta kondisi tanah yang subur, Tebat Besak direncanakan akan dikembangkan secara terintegrasi dengan sektor pariwisata dan perkebunan. Beberapa konsep yang tengah dikaji antara lain pembangunan villa, glamping serta agrowisata kebun buah. Ia pun berharap pada tahun mendatang detail engineering design DED pengembangan Tebat Besak dapat diselesaikan sehingga tahapan pembangunan dapat segera direalisasikan secara bertahap dan terencana. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity.
Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you batik! Loh, Ari nggak belajar daring? Enggak ah. Emang nggak ada tugas? Nanti juga mama kok yang ngerjain. Hah? Iya sih dek, soalnya susah ngajarin si Ari. Nggak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya. Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya? Iya sih. Kakak harus sabar dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa. Sekaligus guru bagi anaknya di rumah. Tapi guru Ari gak segalak mama tante. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terdapat salah satu informasi dari pendengar kita, Pak Libet, yang mengirimkan keluhan melalui WhatsApp kami. Di liburan ini banyak masyarakat yang pulang kampung hingga daerah terpencil, sehingga tahu daerah mana yang banyak jalan rusak dan banyak mengetahui dana desa yang hilang, karena tidak ada bukti pembangunan di desa itu. Lalu berapa nomor HP layanan Pak Presiden RI atau Wakil Presiden RI dan nomor layanan para menteri bila masyarakat mengadu atau memberi informasi. Baik Pak Libet, nanti akan kami tindak lanjuti dan kami informasikan ke pihak terkait. Pendengar, untuk informasi selanjutnya yaitu mengenai harga emas di Palembang yang masih stabil jelang tahun baru. Harga emas di Palembang terpantau stabil menjelang hingga sesudah perayaan Natal dan Tahun Baru. Kondisi tersebut terlihat di sejumlah toko emas, salah satunya di kawasan Pasar Cinde, Palembang. Di beberapa toko emas, harga emas per 6,7 gram ataupun per suku berada di kisaran Rp13.800.000 hingga Rp14.000.000. Stabilitas harga ini terjadi meskipun momentum akhir tahun biasanya diiringi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, stabilnya harga emas belum diikuti dengan peningkatan jumlah pembeli. Aktivitas jual beli emas masih berjalan normal karena masyarakat juga cenderung memprioritaskan kebutuhan liburan serta pengeluaran akhir tahun. Meski demikian, emas tetap diminati sebagai investasi dan juga emas 24 karat dan logam mulia masih menjadi pilihan masyarakat karena dinilai aman untuk penyimpanan jangka panjang. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, berikut kami hadirkan Halo RRI untuk Anda yang tayang setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 pagi sampai 10 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak bergabung di kesempatan selanjutnya, silakan menghubungi di line telepon kami di 0711 369977 atau melalui WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Saya Alvina Damayanti dan Dela Wabi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 karena sesudah ini program Palembang siang ini akan hadir menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi dan update terbaru dari kota Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.